Oke, mulai ya. Oke. Mhm. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para viewers yang kami hormati, serta Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc, IPU, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi. Perkenalkan, saya Ahmad Rifki Anda dan rekan saya Putu Ayu Hartiningsih dari kelas B MTI. Kami akan mempresentasikan ulasan kami mengenai paper berjudul Handbook on Technology Commercialization Practice in APEC Economies. Paper ini memberikan wawasan mendalam tentang praktik komersialisasi teknologi di ekonomi APEC. Dan kami percaya bahwa pemahaman tentang topik ini sangat penting dalam konteks manajemen teknologi dan inovasi. Kami berharap presentasi kami ini nanti dapat memberikan perspektif baru dan menambah wawasan kita semua mengenai materi ini. Next. Handbook ini adalah hasil dari proyek yang didukung oleh APEC, dikembangkan dengan masukan dari 9 anggota ekonomi APEC melalui serangkaian lokakarya. Kemudian, handbook ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang komersialisasi teknologi, khususnya di ekonomi APEC yang sedang berkembang. Kemudian, adanya kebutuhan untuk pendidikan berkelanjutan dalam model inovasi dan komersialisasi teknologi di wilayah APEC. Fokus dari handbook ini adalah menyoroti proses komersialisasi teknologi berbasis pasar yang sukarela di sektor publik, kemudian memasukkan pendekatan inovasi dan kewirausahaan sektor swasta sebagai jalur menuju komersialisasi teknologi. Handbook ini bukan hanya hasil akhir, tetapi akan terus diperbarui berdasarkan proyek di masa depan. Dan diharapkan juga akan menjadi dasar untuk pendidikan dan pelatihan di wilayah-wilayah APEC. Kami akan membahas 9 topik utama, yaitu Innovation Models, Innovation Ecosystem, Intellectual Property, Overview of Technology Commercialization, Public Sector Technology Commercialization, Innovation Entrepreneurship, Information System and the Digital Future, Worldwide Cross Borders and Diversification in APEC Region, dan yang terakhir adalah Education in Innovation and Technology Commercialization. Baik, berikutnya bagaimana praktik yang baik ini menjadi pedoman utama. Para kontributor dan pihak yang terlibat dalam penyusunan handbook ini ingin menekankan praktik baik utama berikut ini untuk komersialisasi teknologi yang sukses di seluruh ekonomi APEC. Di antaranya adalah 1, mengakui dan menghormati hak kekayaan intelektual orang lain. Kemudian menyebutkan penulis dan penemu dengan tepat, menegosiasikan kesepakatan dengan itikat baik, berbagi manfaat dengan semua peserta proyek, dan juga menunjukkan rasa hormat, bertindak dengan integritas, dan mendorong inklusi serta keragaman. Baik, berikutnya adalah tantangannya. Tantangan bawaan dalam komersialisasi proses penelitian publik dan akademik adalah menjembatani kesenjangan antara penelitian dasar dan komersialisasi. Gambar ini menunjukkan kesenjangan yang sering disebut sebagai lembah kematian atau Valley of Death. Menurut Jackson TJ di tahun 2013, banyak inovasi potensial yang mengalami kegagalan dalam menyeberangi lembah ini karena kurangnya sumber daya, baik berupa funding ataupun human capital, yang menggerakkannya dari penemuan ke tahap komersialisasi berikutnya. Ada sejumlah resiko pada tahap awal ini, tetapi kurangnya pendanaan adalah salah satu yang paling kritis. Untuk mengatasi kesenjangan ini, dalam handbook ini dibahas pengetahuan klasik tentang komersialisasi teknologi untuk dunia akademik, dan pendekatan untuk industri dalam mempromosikan inovasi dan mengurangi risiko mereka. Handbook ini akan membahas beberapa cara di mana sumber daya, baik pendanaan maupun personel, dari ekosistem inovasi akan diperlukan untuk bekerja sama dalam menjembatani kesenjangan ini untuk komersialisasi teknologi yang sukses.
Kolaborasi antara penjual, pembeli, dan pihak yang memfasilitasi peluang bisnis akan menjadi kunci untuk mencapai hasil yang baik. Banyak tantangan ini juga termasuk menghilangkan hambatan komunikasi dan persepsi antara pihak-pihak, khususnya entitas sektor swasta dan publik. Baik, berikutnya. Dalam handbook ini, inovasi didefinisikan sebagai proses membawa produk atau layanan baru ke pasar, dan nantinya akan dibahas mengenai model inovasi terbuka atau Open Innovation Model, dan model inovasi lainnya yang populer saat ini. Kita bahas mengenai model inovasi terbuka. Konsep inovasi terbuka berasal dari gagasan bahwa tidak ada entitas yang dapat melakukan semua penelitian dan pengembangan, serta pengembangan produk sendirian. Dan adanya kebutuhan dari suatu perusahaan untuk melisensikan teknologi keluar dan masuk, serta membentuk kemitraan penelitian dan institut penelitian dan universitas. Kemudian, konsep inovasi model yang terbuka ini dikemukakan oleh Profesor Henry Chesbrough. Di tahun 2003, Profesor Chesbrough mengusulkan konsep inovasi terbuka. Dibandingkan dengan inovasi tertutup, inovasi terbuka ini lebih efektif dan efisien dalam hal biaya. Dua filosofi utamanya adalah menggunakan pengetahuan eksternal untuk memperkuat inovasi. Kemudian, menciptakan nilai dari inovasi internal yang tidak langsung berlaku dalam bisnis mereka. Kemudian, bagaimana skenario dari inovasi terbuka ini atau model Open Innovation Model? Yaitu yang pertama, jual beli produk atau layanan inovatif, kemudian jual beli lisensi teknologi, jual beli kompetensi, akuisisi atau spin-in, dan inovasi keluar mirip kecuali untuk akuisisi yang digantikan oleh perusahaan yang spin-out. Berikutnya adalah bagaimana tantangan atau ketakutan terbesar dalam menerapkan model inovasi terbuka ini. Yang pertama adalah pencurian IP atau intellectual property, seperti pelanggaran hak cipta, pelanggaran paten, pelanggaran merek dagang, dan pencurian rahasia dagang. Berikutnya, kehilangan kendali atas proses inovasi, kemudian dampak negatif dari perbedaan budaya, kesulitan dalam mengelola pemangku kepentingan jarak jauh, dan berbagi pengetahuan yang tidak efisien. Berikutnya adalah disruptive teknologi dan disruptive innovation yang muncul dalam innovation model. Teori inovasi disruptif ini diperkenalkan pertama kali oleh Profesor Clayton M. Christensen dalam bukunya The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Teknologi disruptif didefinisikan sebagai teknologi di mana tidak ada pasar atau pemain dominan yang saat ini ada. Inovasi disruptif adalah produk atau layanan yang dirancang untuk kelompok pelanggan baru. Ada dua tipe inovasi disruptif. Tipe pertama adalah low-end disruptif, yaitu menargetkan pelanggan yang mungkin tidak memerlukan semua fungsi dari suatu produk. Dan tipe berikutnya adalah new market disruptions, yaitu menargetkan mereka yang memiliki kebutuhan tetapi tanpa kapasitas konsumsi yang diperlukan. Dalam gambar dapat kita lihat bahwa anak panah yang naik dari teknologi disruptif ini melompati segmen pasar dari penggunaan kualitas rendah ke penggunaan kualitas yang paling demanding seiring dengan berjalannya waktu. Laju gangguan ini juga bisa terjadi dengan sangat cepat. Contohnya adalah kemunculan komputer pribadi dan juga pengenalan tentang internet. Baik, berikutnya adalah konsep inovasi frugal. Konsep ini pertama kali di-highlight dalam artikel dari The Economist pada tahun 2010, yaitu First Break All the Rules, The Charms of Frugal Innovation.
Inovasi ini sangat relevan di ekonomi berkembang dengan banyak contoh keberhasilannya. Ada 6 prinsip inovasi frugal menurut Navi Rejo dan Jaideep Prabhu. Yang pertama adalah engage dan iterate. Ini menekankan pentingnya berinteraksi langsung dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka. Melalui iterasi yang cepat, solusi dapat disesuaikan dan ditingkatkan berdasarkan umpan balik dan pengguna akhir. Kemudian adalah flex your assets. Perusahaan harus memanfaatkan sumber daya yang ada dengan cara yang inovatif dan efisien. Ini berarti memanfaatkan aset yang tidak terpakai atau berkolaborasi dengan mitra untuk berbagi sumber daya. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Berikutnya, create sustainable solution. Inovasi frugal tidak hanya tentang mengurangi biaya, tetapi juga tentang menciptakan solusi yang berkelanjutan dari segi lingkungan dan sosial. Ini menekankan pentingnya memikirkan dampak jangka panjang dari solusi yang dihasilkan. Kemudian, shape customer behaviors. Ini berarti selain menciptakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan, penting juga untuk mempengaruhi perilaku pelanggan agar lebih berkelanjutan. Ini bisa melalui pendidikan pelanggan atau insentif untuk perilaku yang lebih bertanggung jawab. Berikutnya, co-create value with prosumers. Prosumer adalah konsumen yang juga berperan sebagai produsen, biasanya melalui kontribusi ide atau umpan balik. Melibatkan prosumer dalam proses inovasi, memastikan bahwa solusi yang dihasilkan benar-benar relevan dan bernilai bagi pengguna akhir. Kemudian yang terakhir, make innovator friends. Kolaborasi dengan inovator lain, baik individu maupun organisasi, dapat membawa perspektif yang baru dan mempercepat proses inovasi. Jaringan yang kuat dengan komunitas inovator dapat membantu dalam berbagi sumber daya, ide, dan praktek terbaik. Dengan memahami dan menerapkan keenam prinsip ini, perusahaan dapat menciptakan inovasi yang tidak hanya hemat biaya, tetapi juga berkelanjutan, relevan, dan bernilai bagi pelanggan dan masyarakat luas. Baik, slide berikutnya mengenai innovation price. Mendorong inovasi melalui kompetisi. Innovation price ini didefinisikan sebagai kontes inovasi skala besar, di mana hadiah berupa uang atau moneter ini diberikan kepada peserta pertama yang memenuhi tujuan tertentu. Tujuannya adalah mempercepat pengembangan inovasi baru untuk menyelesaikan masalah dengan tujuan yang jelas, tetapi mekanisme pencapaiannya belum diketahui. Keunggulan dari Innovation Prize ini adalah menarik ilmuwan dan penemu untuk berkompetisi yang mungkin tidak terlibat dalam proyek pengembangan inovasi. Kegiatan Innovation Prize ini diawali dari pengembangan kronometer kelautan pertama pada pertengahan tahun 1800-an. Kemudian ada penerbangan transatlantik non-stop pertama antara New York dan Paris oleh Charles Lindbergh pada tahun 1920-an. Kemudian Innovation Prize yang terbaru itu adalah kegiatan DARPA Grand Challenge, yaitu fokus pada pengembangan kendaraan otonom. Berikutnya adalah Ansari X Prize. Ini dikelola dengan X Prize Foundation, mendorong inovasi dalam penerbangan suborbital. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Putu, silakan. Terima kasih Pak Anda. Dalam paper ini juga disampaikan terkait ekosistem inovasi. Ekosistem inovasi itu sering didefinisikan dan dijelaskan sebagai keberagaman sumber daya dan peserta yang diperlukan dan berkontribusi pada inovasi berkelanjutan dalam suatu ekonomi. Ini termasuk investor, pengusaha, penyedia layanan pengembangan teknis dan bisnis, dan juga penelitian di antara lainnya. Berdasarkan ekosistem, jenis inovasi sebagai berikut, yaitu employee innovation,
customer innovation, partner or supplier innovation, competitor innovation, dan public innovation. Di mana untuk employee innovation ini berfokus pada karyawan adalah kelompok yang terbaik yang mempelopori inovasi. Mereka melayani pelanggan, membuat produk, dan memastikan kelancaran perusahaan. Oleh karena itu, mereka sangat memahami proses di dalam organisasi dengan baik. Untuk customer innovation, inovasi yang berhubungan dengan feedback dari customer, mempelajari yang diinginkan oleh customer untuk meningkatkan produk atau service. Untuk partner or supplier innovation adalah adanya organisasi yang bekerja dengan partner dan supplier yang saling percaya dan memberikan benefit terhadap perusahaan dan dengan membuat inovasi. Untuk kompetitor innovation, ini tidak mudah atau tidak umum bagi pesaing untuk berkolaborasi dalam proyek inovasi apapun. Inovasi ini agak jarang digunakan, namun kolaborasi apapun melibatkan kepercayaan, perubahan pola pikir, dan persyaratan hukum. Kerjasama menguntungkan para pesaing untuk membuka peluang bisnis baru. Public innovation seperti namanya, inovasi publik melibatkan mengajak masyarakat untuk menyampaikan ide dan pendapatnya. Meskipun demikian, perusahaan yang menggunakan mode inovasi ini harus menyadari bahwa akan ada ribuan ide yang dikirimkan. Pada tingkat makro, sudah diakui bahwa ada 3 pemangku kepentingan utama yang perlu bekerja sama erat agar ekosistem inovasi berkembang dan sejahtera, yaitu dari sektor swasta atau di sini di gambar ini adalah dari sisi bisnis, lalu sektor publik, community well-being dan pemerintah. Trio pemangku kepentingan ini sering disebut sebagai, triple helix. Perlu berinteraksi erat melalui berbagai program untuk mencapai keberhasilan inovasi dan akhirnya menghasilkan perkembangan ekonomi. Terkait dengan komersialisasi teknologi, sektor publik yang efisien khususnya melibatkan university atau di sini akademik pada model triple helix ini. Masih dalam innovation ecosystem, pengaruh penelitian adalah latar belakang penting untuk pembahasan lebih lanjut tentang komersialisasi penelitian sektor publik ya. Ini adalah topik penting yang melibatkan pengukuran nilai output dari hasil penelitian yang didanai secara publik. Banyak lembaga pemerintah yang mendanai penelitian di tingkat nasional berjuang untuk menemukan cara terbaik mengukur pengaruh penelitian agar dapat mengintegrasikannya ke dalam kebijakan dan dasar pendanaan sektor penelitian yang didanai secara publik. Salah satu tantangannya adalah dampak penelitian itu memiliki interpretasi yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang penilai dan target pasarnya. Secara umum, dampaknya dapat dibagi dua tingkatan, yaitu academic research impact dan economic and societal impact. Sebagai hasilnya, untuk manfaat ekonomi dan sosial dari kegiatan-kegiatan ini dapat diukur melalui metrik dampak, seperti produk atau layanan baru yang diciptakan, lalu lapangan kerja yang diciptakan, pendapatan yang dihasilkan, dan keuntungan yang dihasilkan. Terkait dengan impact terhadap economic development, adopsi teknologi baru melalui komersialisasi teknologi dan inovasi akan berdampak besar pada pembangunan ekonomi dan daya saing internasional perekonomian. Beberapa langkah utama yang menentukan perekonomian pembangunan dan kesejahteraan meliputi productivity growth, GDP level, lalu access to funds, customer price index, dan inflation level, lalu employment atau unemployment level. Yang terakhir adalah domestic innovation metric, di mana ini adalah indikasi yang menilai sumber daya, efisiensi, dan kemajuan dan kinerja dari inovasi. Pada handbook ini juga dibahas terkait intellectual property. Untuk manajemen IP atau intellectual property, diperlukan pengetahuan dan kantor transfer teknologi. Pada paper ini disebut TTO, Teknologi Transfer Office, atau komersialisasi di university dan institut itu seringkali menggunakan spesialis seperti spesialis IP dan pengacara paten untuk membantu pekerjaan mereka.
Secara definisinya, IP adalah ciptaan pikiran, seperti penemuan, karya sastra dan seni, desain dan simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Untuk kuncinya dari intellectual property dan bagaimana untuk proteksinya, itu dalam bentuk copyright, trademark, plant breeder rights, industrial design, patents, trade secret, and know-how. Pada handbook APEC ini, key agency involved terkait dengan IP itu ada 2. Jadi ada organisasi kekayaan intelektual atau WIPO, itu adalah forum global untuk layanan, kebijakan, informasi, dan kerjasama kekayaan intelektual. Ini adalah badan PBB yang mendanai sendiri. Lalu yang kedua adalah Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, adalah organisasi yang mensponsori forum bagi pemerintah untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan. Lalu ada yang disebut dengan Cross Border Convention, di mana kekayaan intelektual tersebut memiliki sifat ganda, yaitu mempunyai dimensi domestik dan lintas batas negara. Yang terakhir adalah pada handbook ini juga membahas pelindungan kekayaan intelektual dan bagaimana pentingnya paten dalam suatu inovasi ke arah komersialisasi dari teknologi. Lalu terkait overview teknologi commercialization, dalam industri dan bisnis, itu terdapat komersialisasi teknologi antar dan intra-organisasi proses yang terjadi sesuai kebutuhan. Misalnya ketika terjadi merger dan akuisisi perusahaan teknologi, mungkin ada kebutuhan untuk berbagai teknologi antar perusahaan setelah entitas baru muncul. Juga dalam kasus di mana perusahaan manufaktur ingin mendirikan pabrik baru, di tempat baru, lokasinya baru, proses internal pembagian teknologi dan akreditas akan diperlukan. Dan antar perusahaan berbagi teknologi terjadi secara teratur setiap kali produk atau layanan dilisensisikan antara kedua entitas komersial. Hal tersebut adalah seperti pada paper ini membahas industri within and between organization. Lalu terkait public sector technology commercialization and entrepreneurship. Komersialisasi teknologi sektor publik diartikan sebagai komersialisasi teknologi yang berasal dari entitas yang didanai pemerintah seperti universitas, lembaga penelitian, dan lainnya yang disponsori pemerintah entitas penelitian. Hal ini juga dipraktekkan di seluruh dunia dan mendapat perhatian lebih dari pemerintah dalam negeri dan lebih fokus pada pembangunan ekonomi untuk mengembalikan dana penelitian mereka. Lalu dibahas juga terkait innovation voucher, yang artinya insentif finansial skala kecil bagi perusahaan, biasanya skala kecil dan menengah perusahaan, untuk mendapatkan bantuan dari organisasi penelitian dan pengembang, seperti university, organisasi peneliti, konsultan khusus, dan penyedia layanan. Tujuan program ini adalah untuk mendorong kelompok-kelompok kecil perusahaan terhubung dengan orang-orang di organisasi penelitian dan pengembangan lainnya, guna mengerjakan ilmu pengetahuan dan teknologi baru, seperti produk baru, prototipe, dan proyek lain. Voucher mungkin ditargetkan untuk bidang teknologi tertentu atau sektor industri, atau organisasi penelitian dan pengembangan tertentu seperti university. Lalu ada teknologi extension. Perluasan teknologi melibatkan bantuan yang diberikan kepada perusahaan, terutama mendirikan UKM, untuk mendorong modernisasi dan peningkatan teknologi. Layanannya adalah biasanya disampaikan melalui jaringan spesialis yang bekerja di fasilitas perusahaan proyek yang dirancang untuk mengatasi masalah dan kebutuhan pada perusahaan tersebut. Perluasan teknologi menyediakan jangkauan bantuan di berbagai bidang seperti sistem kualitas, lean manufacturing, efisiensi energi, lingkungan perlindungan, kesehatan dan keselamatan, sistem komputer, dan aplikasi perangkat lunak, dan pengembang produk dan pemasaran. Nah, untuk responsible innovation, ini adalah inovasi yang bertanggung jawab mengantisipasi etika, hukum, dan kemasyarakatan serta lingkungan, kesehatan, dan
implikasi keselamatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Responsible innovation lebih dari sekedar mematuhi hukum dan peraturan. Ini melibatkan penelitian perkembangan jarum teknologi ini, juga mempertimbangkan potensi dari dampak sosial suatu inovasi, potensi juga terhadap ekonomi dan lingkungan dampak dari inovasi. Terkait public sector technology commercialization entrepreneurship, pada diagram ini terlihat dari universitas AS dan laboratorium pemerintah mampu secara signifikan mempercepat kinerja komersialisasi teknologi dalam kedua kuantitas tersebut dan kualitas serta peningkatan besar dalam jumlah TTO dan pendukungnya. Kegiatan ini juga menyaksikan tumbuhnya organisasi yang mewakili university. Salah satunya TTO yang dikenal adalah AUTM. Pada diagram ini kita bisa melihat teknologi transfer life cycle mulai dari invention, evaluation, terus IP protection, marketing, licensing, product development, public use and economic growth, lalu kembali lagi ke research and development. Dan pada gambar yang sebelah kanan itu ada driving the innovation economy, academic technology transfer in number. Ini yang didata di paper ini, itu dari APEC tadi. Jadi dari tahun 96 sampai 2015, kontribusi terhadap US growth industrial output itu ada mencapai sampai 1,3 triliun. Lalu US gross domestic product itu meningkat hingga 591 billion. Lalu untuk jobs supported itu meningkat 4,3 miliar. Nah, untuk innovation disclosure-nya itu lebih dari 380.000. Terus untuk US patent issue yang sudah dipatenkan itu adalah lebih dari 80.000. Nah, dari sana itu ada startup yang terbentuk dari tahun 95 itu adalah 11.000 lebih startup. Lalu untuk University Innovation License terhadap startup dan perusahaan kecil itu ada 70% peningkatan. Nah, terkait perkembangan obat dan vaksin itu ada 200 lebih. Nah, ini untuk spesifik teknologi commercialization, di sebelah kanan ini adalah typical process flow dari teknologi commercialization, mulai dari research sampai dengan menghasilkan revenue. Nanti akan dibahas pada slide selanjutnya. Nah, ini dari life cycle tadi. Jadi untuk public sector teknologi itu ada innovation disclosure, lalu melakukan assessment, lalu terkait intellectual property protection, lalu melakukan value proportion, market research, valuation, lalu marketing, negotiation and deal execution, terus the startup, then faculty and graduate student startup, dan post deal management. Nah, kita mulai dari innovation disclosure. Ini adalah proses membawa penemuan dari sebuah ide ke pasar dan adalah salah satu hal yang menantang. Lalu dilakukan assessment apakah inovasi tersebut cukup untuk mendapatkan intellectual property protection. Setelah itu pada intellectual property protection, sebagian besar university dan lembaga penelitian mempunyai kebijakan kekayaan intelektual yang mengharuskan penelitinya untuk memberikan sinyal kekayaan intelektual yang memiliki potensi nilai komersial melalui penilaian dari TTO mereka. Penilaiannya adalah meninjau pengungkapan penemuan atau invention, memperjelas bagaimana dari new invention ini, terus bekerja sama dengan para inventor untuk memperjelas dan mengkonfirmasi keberadaan inventornya. Terus bekerja sama dengan inventor untuk menetapkan klaim yang akan diajukan dalam permohonan. Terus mengidentifikasi paten apapun yang terkait dengan teknologi yang diajukan oleh perusahaan. Lalu pada value proportion atau proporsi nilai,
Teknologi ini memiliki kesesuaian pasar yang kuat dan berpotensi diterapkan di berbagai segmen pasar yang mengarah ke banyak produk. Penilaian itu dilakukan di value proportion. Untuk pada tahap market research, hal ini dapat dilakukan secara internal atau melalui pihak eksternal yang dikontrak atau seringkali melalui kombinasi keduanya. Jadi dilakukan di internal dulu, lalu dilakukan dengan eksternal. Riset pasar ini juga harus mencakup pencarian database dari paten untuk mengidentifikasi pesaing dan pembeli potensial atau target lisensi untuk teknologi tersebut. Nah, untuk valuation, dalam penilaian kekayaan intelektual merupakan aspek kunci dalam proses komersialisasi teknologi, menetapkan dasar keuangan yang menjadi dasar setiap lisensi dengan calon penerima lisensi atau diskusi dengan seorang investor akan terjadi. Nah, terkait marketing, aktivitas pemasaran secara terus-menerus untuk berinteraksi dan mendukung baik pemangku kepentingan internal maupun eksternal perusahaan. Negotiation and deal execution adalah mengenai strategi dan taktik untuk negosiasi bisnis yang sukses. Namun kenyataannya tujuannya adalah untuk menyajikan topik inovasi secara rinci. Pada fase startup adalah pembentukan perusahaan baru atau startup dari bidang teknologi dan bisnis, peluang mengikuti jalur yang berbeda di mana negosiasi di sini dilakukan dengan kepentingan yang berbeda pihak, yaitu investor. Untuk faculty and graduate student startup, itu proses yang dirancang untuk membina tim dari penemuan di laboratorium university sampai matang menuju ke kesiapan pasar. Untuk selanjutnya akan disampaikan kembali oleh Pak Anda. Baik, terima kasih Mbak Putu. Jadi tadi sedikit disinggung mengenai faculty and graduate student startup. Jadi di Amerika Serikat, beberapa universitas itu memiliki TTO atau Teknologi Transfer Office yang bekerja dengan fakultas dan mahasiswa pasca sarjana untuk melindungi penemuan yang dihasilkan dari penelitian yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi prosesnya sebagai berikut. Pertama, mendukung tim fakultas atau mahasiswa melalui mentorship, pendanaan tambahan, akses ke talenta, dan sumber daya lainnya. Tim dididik tentang metode startup ramping atau lean startup untuk validasi ide mereka. Setelah validasi, diberikan dana berdasarkan pencapaian tertentu untuk pengembangan penemuan. Berikutnya, perusahaan startup dibentuk untuk meluncurkan inovasi yang paling layak. Kita dapat lihat pada gambar 6, Model of Graduate Student Startups. Jadi diawali pada tahapan research, di situ ada tahapan I atau inception. Ini merupakan tahap awal atau tahap konsepsi. Di tahap ini, ide atau konsep awal dikembangkan. Biasanya adalah saat penelitian awal dilakukan, dan ide dasar untuk inovasi atau solusi baru sedang dibentuk. Pada tahapan ini belum ada pendanaan yang diterima, dan fokus utamanya adalah pada demonstrasi teknologi dan pembentukan tesis bisnis dalam ekosistem. Pelakunya adalah para peneliti. Berikutnya di tahapan discovery, ada CD dan CV. CD adalah customer discovery. Tahap ini berfokus pada penemuan pelanggan. Di sini tim mulai mengidentifikasi dan memvalidasi pelanggan potensial untuk produk atau solusi mereka. Mereka mungkin memiliki produk minimum yang layak atau MVP yang mereka uji di pasar untuk mendapatkan umpan balik. Kemudian tujuan dari umpan balik adalah menemukan kesesuaian produk pasar. Timnya siapa? Timnya adalah tim startup. Berikutnya di CV atau Customer Validation. Setelah menemukan pelanggan potensial, tahap selanjutnya adalah validasi. Di tahap ini, tim berfokus pada validasi penjualan dan memastikan bahwa ada permintaan nyata di pasar untuk produk dan solusi mereka. Prototipe mungkin telah dikembangkan, dan tim mungkin menerima pendanaan awal untuk membantu dalam pengembangan lebih lanjut. Berikutnya pada
tahapan company. Ada CC dan CB. Company creation. Setelah validasi pelanggan, tim beralih ke penciptaan perusahaan. Di tahap ini, ide awal telah berkembang menjadi solusi yang layak secara komersial dan siap untuk diproduksi dalam skala yang lebih besar. Perusahaan mungkin mendapatkan pelanggan pertamanya dan mungkin juga menerima pendanaan benih untuk membantu dalam memproduksi dan pemasarannya. Kemudian di tahapan akhirnya ada company building. Tahap terakhir ini berfokus pada pembangunan dan skalabilitas perusahaan. Di sini perusahaan mungkin sudah memiliki beberapa pelanggan dan sekarang berfokus pada pertumbuhan dan ekspansi. Mereka juga mungkin menerima pendanaan dari modal ventura dan memiliki tim manajemen yang lebih lengkap untuk membantu dalam operasi sehari-hari dan strategi pertumbuhan. Contoh nyata dari Faculty and Graduate Student Startup ini adalah program akselerator fakultas oleh Venture Lab di Georgia Institute of Technology. Baik, berikutnya ada Innovation Entrepreneurship. Next slide. Kita akan membahas pentingnya kewirausahaan dalam kaitannya dengan teknologi, komersialisasi, dan mendiskusikan beberapa metodologi baru seputar kewirausahaan. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa akademisi mampu mengkomersialisasikan teknologi canggih mereka dengan mempromosikan dan mendirikan perusahaan rintisan. Perusahaan besar juga mampu membangun kewirausahaan inovasi. Masalah multikultural perlu ditangani untuk kerjasama lintas batas dalam bidang kewirausahaan. Dalam era teknologi yang berkembang pesat, kewirausahaan memainkan peran kunci dalam komersialisasi teknologi. Baik institusi akademik maupun perusahaan besar memiliki potensi untuk mengubah teknologi canggih menjadi solusi pasar melalui pendirian startup dan inisiatif kewirausahaan inovatif. Namun, saat kita melihat ke depan, penting untuk mempertimbangkan tantangan lintas budaya. Kerjasama lintas batas memerlukan pemahaman mendalam tentang isu-isu multikultural untuk memastikan kesuksesan kewirausahaan di panggung global. Berikutnya adalah startup. Ketika kita berbicara tentang startup, kita seringkali berfokus pada ide dan inovasi. Pembentukan startup adalah langkah penting dalam komersialisasi teknologi. Namun, ada konsep-konsep baru yang muncul di dunia startup. Menurut definisi Aileen Lee dari Cowboy Venture pada tahun 2013, startup yang tumbuh pesat dan memiliki nilai lebih dari $1 miliar dikenal sebagai unicorn. Meskipun unicorn jarang ditemui, pendirian perusahaan startup berdasarkan teknologi canggih tetap menjadi pendekatan efektif untuk komersialisasi teknologi di sektor swasta maupun publik. Universitas ternama seperti Stanford dan Peking memiliki departemen khusus dan proses standar untuk mendukung startup teknologi, menunjukkan betapa pentingnya pendekatan ini dalam dunia akademik. Dapat kita lihat dalam gambar The Innovation Process of Stanford Biodesign. Jadi di tahapan awal ada identify, ini masih memerlukan finding dan memerlukan screening. Berikutnya lanjut ke tahapan invent, ada generasi membuat konsep, generation konsep, dan konsep screening. Pada tahapan ini masih memungkinkan terjadi kegagalan dan kembali lagi ke tahapan identify. Berikutnya di tahapan menjelang product launch ada implement, yaitu pembuatan strategi development dan juga business planning. Berikutnya kita mengenal mengenai Lean Launchpad. Lean Launchpad ini juga dikenal sebagai Lean Startup. Adalah metodologi kewirausahaan yang diterapkan pada startup. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan model bisnis berdasarkan pembelajaran kunci dari pasar dan pelanggan, sambil terus membangun bisnis. Eric Rice
seorang wirausahawan Amerika pertama kali mengusulkan konsep ini pada tahun 2018. Salah satu ciri khas dari metodologi ini adalah minimnya penekanan pada rencana bisnis yang terstruktur. Alasannya, rencana tersebut bisa segera menjadi usang, segera setelah ditulis. Sebagai gantinya, pendekatan ini menyarankan agar fokus ditempatkan pada kerjasama erat dengan pelanggan, dan mengubah arah atau produk perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Konsep Lean Startup yang dikembangkan oleh Eric Rice ini memang berfokus pada siklus iteratif yang dikenal sebagai build, measure, dan learn loop. Dalam konteks ini, ideas, code, dan data menjadi komponen kunci dari loop tersebut. Dapat kita lihat pada gambar Eric Rice Lean Launchpad Model. Pada tahapan ideas, ini adalah titik awal dari loop. Di sini wirausahawan atau tim memulai dengan sebuah ide atau hipotesis tentang produk atau fitur yang mereka percayai akan memberi nilai kepada pelanggan. Ide ini bisa berupa solusi untuk masalah tertentu, fitur baru, atau perubahan pada produk yang sudah ada. Berikutnya, tahapan code. Setelah memiliki ide, langkah selanjutnya adalah menerapkannya atau membangunnya. Dalam konteks startup teknologi, ini biasanya berarti menulis kode untuk mengembangkan versi minimum dari produk, dikenal sebagai Minimum Viable Product atau MVP. Tujuannya adalah untuk membangun sesuatu yang cukup sederhana sehingga cepat dibuat dan dirilis, tetapi juga cukup fungsional sehingga dapat menguji hipotesis atau ide awal. Kemudian tahapan terakhir adalah data. Setelah MVP dirilis, langkah selanjutnya adalah mengukur bagaimana pelanggan merespon. Ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari interaksi pengguna dengan produk. Data ini bisa berupa matriks kuantitatif, seperti jumlah pengguna, tingkat retensi, atau konversi. Selain itu, umpan balik kualitatif dari pelanggan juga sangat penting untuk memahami mengapa mereka berperilaku seperti itu. Setelah data dikumpulkan, tim kembali ke tahapan ideas untuk menafsirkan data, belajar dari hasilnya, dan merumuskan ide atau hipotesis baru. Berdasarkan pembelajaran tersebut, proses ini kemudian diulang dengan tim terus membangun, mengukur, dan belajar dalam siklus yang cepat. Inti dari pendekatan Lean Startup ini adalah meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melewati loop, build, measure, dan learn. Dengan bergerak cepat, memvalidasi ide dengan data nyata, dan beradaptasi berdasarkan pembelajaran, startup dapat mengurangi resiko dan meningkatkan peluang mereka untuk menemukan model bisnis yang berkelanjutan. Berikutnya, salah satu contoh template dari Lean Launchpad untuk pengelolaan model bisnis adalah bisnis model Canvas, seperti yang ditampilkan pada gambar 9 ini. Metodologi Lean Launchpad ini menekankan pada fleksibilitas bagi startup. Seiring dengan masuknya umpan balik dari pelanggan, startup harus siap untuk mengubah arah atau strategi mereka. Perubahan strategi atau arah ini sering disebut sebagai pivot. Berikutnya, ciri khas dari ekosistem inovasi yang baru muncul adalah kehadiran terbatas dari pengusaha sukses atau pengusaha serial, mentor, pendanaan tambahan, serta integrasi startup ke dalam klaster dan rantai nilai. Meski mungkin memiliki banyak aset seperti inkubator, kebijakan pemerintah, dan kurikulum pendidikan di universitas, ukuran sebenarnya dari ekosistem yang berkembang adalah perkembangan dan pematangan yang disengaja dari para pengusaha dan usaha mereka. Pertanyaannya adalah bagaimana ekosistem ini dapat memperoleh momentum dengan sumber daya yang terbatas? Jawabannya adalah dengan memanfaatkan sumber daya dengan efisien untuk mengembangkan startup berbasis teknologi dengan pasar global. Tantangannya adalah bagaimana menemukan, memvalidasi, dan mempercepat
jenis usaha berpotensi tinggi ini. Georgia Institute of Technology telah mengembangkan model ekosistem startup Lean yang dapat kita lihat di gambar ini, gambar 10. Model ini dirancang untuk mempercepat perkembangan ekosistem yang baru muncul. Model ini telah diterapkan sejak tahun 2014 dan berfokus pada pendekatan berbasis bukti untuk mendukung startup berpotensi tinggi menuju skala yang lebih besar. Baik, berikutnya di dalam dunia inovasi terbuka dan ventura korporat, salah satu hambatan utama adalah perbedaan budaya dan cara berpikir antara startup teknologi inovasi kecil dan tim pengembang dibandingkan dengan perusahaan besar. Salah satunya adalah komunikasi yang kurang baik antara keduanya. Dijelaskan dalam tabel ini, perbedaan utama antara budaya korporasi dan startup. Yang pertama ditinjau dari sisi strateginya. Korporasi memiliki strategi yang diterapkan sejak awal setiap perubahan dan mengatur perencanaan selanjutnya. Sedangkan startup, strategi muncul di akhir sebagai hasil dari proses pengembangan coba-coba. Dari sisi proses bisnis, korporasi merupakan fondasi dari manajemen korporasi, sangat formal dengan kontrol dan pemantauan yang ketat. Sedangkan startup, proses bisnis ini tidak formal, peran dan aktivitas dalam tim seringkali bersifat fleksibel. Kemudian visi produk masa depan. Untuk korporasi, ini bentuk produk baru dirumuskan sebelum atau pada awal proses pengembangan. Dalam beberapa kasus, penjualan dikontrak jauh sebelum proses pengembangan dimulai. Dengan startup, visi produk dapat berubah karena berbagai pivot. Produk akhir mungkin tidak jelas dan visinya ada dalam bentuk hipotesis yang diuji melalui pengembangan pelanggan. Kemudian ditinjau dari sisi manajemen pengembangan produk, korporasi ini menggunakan model pengembangan bertahap dengan pencapaian berturut-turut pada level kesiapan teknologi. Kemudian untuk startup, menggunakan metode agile, peluncuran cepat produk minimal yang layak, dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan persetujuan dan umpan balik pelanggan. Dari sisi manajemen atau sumber daya manusia, korporasi ini manajemennya adalah hierarkis dengan personil yang kompeten. Perintah mengalahkan kelas. Sedangkan untuk startup, tim yang dikelola secara informal tanpa hierarki manajemen yang formal. Kelas mengalahkan perintah. Kemudian dari tinjauan manajemen risiko, korporasi menghindari risiko dan komersialisasi dengan meminimalkan risiko, sedangkan startup menerima dan mengurangi risiko. Ketidakpastian tinggi sering menjadi sumber ide produk baru. Berikutnya dari sisi tinjauan proses pengambilan keputusan. Korporasi ini proses pengambilan keputusannya panjang dan hierarkis, sedangkan startup kecepatan tinggi dalam pengambilan keputusannya, bahkan untuk keputusan yang kritis. Terakhir, dari sisi result atau hasilnya, korporasi ini produksi massal produk berkualitas tinggi dengan proses pengembangan produk baru yang lebih lambat dan mahal. Sedangkan untuk startup, waktu yang singkat untuk memasarkan produk baru dengan perbaikan berkelanjutan. Prioritasnya adalah kecepatan pengembang dan peluncuran. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat lebih memahami bagaimana kedua entitas ini beroperasi dan berkontribusi dalam ekosistem bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Putu. Terima kasih Pak Anda. Pada paper ini atau pada handbook ini juga disampaikan terkait pendanaan dan modal. Dibagi menjadi 4, yaitu industry sponsor research funding, proof of concept funding, pre-seed funding, dan venture capital.
Terkait dengan industri sponsor research funding, itu bekerja lebih awal dengan industri dapat bermanfaat bagi university dan institut, karena mengizinkan teknologi proses komersialisasi menjadi lebih didorong oleh tarikan pasar dibanding dengan model masyarakat yang lebih tradisional, teknologi sektor yang ditawarkan ke pasar untuk melihat apakah mereka akan mendapatkan penerimaan. Selain itu, banyak perusahaan sedang mengembangkan proyek penelitian kolaboratif dengan university atau institut di sekitarnya melakukan inovasi produk dan layanan baru. Dengan demikian, pendanaan dari mitra industri dapat menutupi biaya penelitian dan penelitian eksploitasi terhadap IP lebih awal. Terlebih lagi, negara-negara APEC telah menyadari pentingnya industri bagi masyarakat, interaksi penelitian sektor, dan betapa pentingnya hal tersebut dalam mengembangkan inovasi perekonomian, ekosistem, dan kapasitas inovatif. Interaksi tersebut tidak terbatas pada penelitian yang disponsori industri, namun untuk berbagi manfaat dalam payung transfer pengetahuan. Yang kedua, untuk proof of concept funding atau penemuan sektor publik selalu berada pada tahap awal pengembangan yang merupakan proporsi berisiko tinggi bagi investor eksternal. Mereka membutuhkan pembinaan untuk mengembangkan potensinya sebagai startup atau sebagai perizinan peluang. Hal ini memungkinkan teknologi menjanjikan yang telah berlalu tahap penilaian akan dikembangkan lebih lanjut dengan pendanaan internal agar mereka dapat melakukan lebih banyak investasi sehingga meningkatkan peluang kesuksesan di masa depan. Skema pendanaan bukti konsep atau proof of concept funding memiliki aturan tentang bagaimana dana tersebut biasanya dapat digunakan untuk membiayai pengembangan prototipe atau untuk mendanai eksperimen, khususnya memajukan teknologi agar siap pasar atau langsung siap dikomersialisasikan. Yang ketiga adalah pre-seed funding. Ada sejumlah mekanisme pendanaan yang memenuhi definisi luas pendanaan awal. Misalnya, angel invitation yang pendanaannya berasal dari individu dengan kekayaan bersih, seringkali merupakan sumber dana yang berharga untuk startup company. Skema ini bertujuan untuk mempercepat hasil komersialisasi di tingkat domestik. Tidak semua perekonomian menawarkan skema seperti ini. Lalu untuk venture capital, pemodal venture tradisional biasanya akan berinvestasi pada fase berikutnya setelah permulaannya dimulai beroperasi dan berada di jalur yang tepat serta mencari putaran pendanaan berikutnya. Poin-poin berikut merupakan gambaran tentang pedoman operasi sebagian besar pendanaan Ventura, yaitu round dan corporation as venture capital. Biasanya ini berinvestasi pada segmen pasar tertentu di mana mereka memiliki pengetahuan yang mendalam, lalu peluang penilaian rendah dengan imbalan tinggi, lalu meminimalisasi risiko dengan menggunakan pendekatan portofolio dan mengatur investasi mereka. Itu biasanya digunakan pada venture capital. Lalu terkait entrepreneurship dan ekosistem inovasi, pada handbook ini dibahas dua, yaitu incubator and acceleration dan teknologi park and cluster. Untuk inkubator dan akselerator adalah entitas yang membantu startup dan bisnis berkembang dengan menyediakan layanan seputar operasi perusahaan, manajemen, termasuk akses ke sumber daya fisik tersebut sebagai ruang untuk beroperasi dan dukungan TI. Bagi perusahaan teknologi, organisasi-organisasi ini dapat berperan seimbang. Peran yang lebih penting, karena para pendiri mungkin memiliki keterampilan teknis namun tidak memiliki keterampilan bisnis untuk berhasil. Berikut berikut adalah, beberapa contoh layanan umum yang dapat disediakan oleh inkubator dan akselerator untuk startup, yaitu, konsultasi dan manajemen kekayaan intelektual, lalu infrastruktur, operasional bisnis dan akses terhadap modal, terus pemasaran, penjualan dan presentasi, hubungan masyarakat,
Yang terakhir adalah meneliti dan memproduksi produk. Terkait teknologi park and cluster, ini contohnya adalah seperti di Silicon Valley. Jadi banyak negara yang mendorong inovasi dan memiliki kunci peran di mana itu membentuk taman teknologi. Saat ini perekonomian sedang membuat rencana yang lebih komprehensif berbagai jenis taman teknologi dan sains atau teknologi park tadi. Dalam banyak kasus, hal ini bersifat spesifik pada sektor industri seperti bioteknologi atau IT dan komputer. Dalam kasus lain, mereka mungkin didasarkan pada wilayah tertentu atau negara di mana banyak perusahaan manufaktur sudah beroperasi meskipun jumlahnya beragam. Salah satu cara untuk meningkatkan dan mengembangkan inovasi ekosistem adalah dengan mencoba dan menempatkan startup di taman sains atau teknologi park yang berdekatan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang dengan baik. Jadi itu adalah salah satu cara untuk membina kolaborasi dan sinergi lainnya. Nah, ini lebih membahas terkait yang inkubasi program. Jadi dalam handbook ini juga dibahas New Generation of Incubation Programs. Model inkubasi tradisional menawarkan dukungan percepatan untuk sejumlah startup tertentu dengan model bisnis atau pelanggan yang layak. Tujuan dari inkubasi adalah untuk meningkatkan potensi-potensi tinggi dengan cepat, dengan mengkombinasi akses terhadap bakat, sumber daya, pelanggan, dan layanan penyedia dan investor. Secara umum, tantangan bagi pengelola inkubator adalah terus-menerus mencari kualitas pelamar untuk mengisi inkubator. Untuk mengatasi tantangan ini, sejumlah kecil inkubator telah dimulai yang berupaya melayani populasi pengusaha yang lebih luas dengan layanan pendidikan. Pada figur 11 ini terlihat pada layer educate. Ini sebagai tambahan ke program akselerasi yang lebih tradisional. Idenya adalah inkubator sekarang terlibat dalam pembangunan jalur tim startup mereka dibandingkan menunggu startup muncul. Salah satu inkubator tersebut adalah pada gambar sebelah sini, yaitu ATDC Ecosystem atau Advanced Technology Development Center di Georgia Institute Technology. ATDC menyediakan proses badging di mana wirausaha masuk pada level terdidik untuk menyelesaikan kursus pendidikan dan memvalidasi model bisnis mereka. Mereka yang menyelesaikan pendidikannya kemudian bergerak maju, accelerate, lebih banyak layanan satu-satu disediakan. Nah, sekitar 5% dari anggota pendidikan maju setiap tahunnya. Pada handbook ini juga disampaikan link terkait program pembangunan ekosistem dari ATDC. Yang terakhir adalah information system dan digital future. Saat ini, platform digital sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan bisnis. Perusahaan yang memiliki mengadopsi sistem digital sepenuhnya termasuk untuk masalah pemasaran, operasional, dalam bisnis saat ini sangat memimpin. Perusahaan-perusahaan tersebut, perusahaan-perusahaan yang lambat dalam terlibat dengan teknologi digital, pemasaran media sosial, dan mempertahankan di daerah-daerah itu akan tertinggal. Nah, aspek-aspek ini terlihat pada artikel tinjauan Harvard. Nah, namun pada review paper ini kita membahas terkait online platform for technology commercialization, terus digital divide and connectivity, dan sharing economy. Untuk platform online untuk komersialisasi teknologi dapat berupa situs web atau aplikasi digital yang dapat diakses melalui internet dan tempat penyedia teknologi, dan buyer dapat dihubungkan dengan cara tertentu untuk tujuan komersialisasi. Nah, pada bagian digital divide and connectivity, perekonomian di wilayah ini menyadari pentingnya teknologi digital dan kesenjangan antar wilayah yang lebih maju dan kurang berkembang.
Di tingkat domestik, hal ini memberikan tantangan bagi pemerintah untuk mengikuti revolusi digital yang sedang berlangsung dengan menyediakan infrastruktur dan meningkatkan akses internet serta program pendidikan dalam sistem digital. Telah diketahui sejak lama bahwa kefasihan dalam penggunaan peralatan digital dan digital memiliki ikatan yang kuat dengan inovasi dalam negeri dan pembangunan ekonomi. Hal ini dibahas khusus oleh APEC. Lalu terkait sharing ekonomi, itu adalah, model ekonomi yang sering didefinisikan sebagai, aktivitas di mana individu dapat memperoleh, menyediakan, dan berbagi akses terhadap barang dan jasa yang difasilitasi oleh platform online berbasis komunitas. Sharing ekonomi didorong oleh data dan pertumbuhan platform digital, dan platform tersebut didorong oleh algoritma khusus bisnis yang khusus. Nah, pada handbook ini juga membahas terkait APEC Connectivity Blueprint and Innovation Cooperation. Deklarasi Cetak Biru atau Blueprint dari APEC tahun 2015 sampai 2025 mengumumkan proses yang mulus dan Asia Pasifik yang terhubung dan terintegrasi secara komprehensif, di mana ekspresi fisik, kelembagaan, dan konektivitas antar masyarakat diidentifikasi sebagai pilar konektivitas regional. Beberapa konsep utama telah ditonjolkan melalui pilar-pilar ini, misalnya seperti Public-Private Partnership atau Triple P, terus Improvement and Information and Community Technology for Physical Connectivity, seperti yang kita bahas di sebelumnya terkait digital platform. Lalu Structural Reform, terus strategi to tackle the policy challenge, jadi terkait kebijakan untuk institutional connectivity, lalu pendekatan cross border untuk edukasi dan sains, teknologi dan inovasi untuk terkait people to people connectivity. Nah, mulai April 2017, APEC menyelenggarakan 3 lokal karya yang bertema komersialisasi teknologi APEC di Shenzhen, Chengdu, dan Xi'an. Delegasi diundang dari lembaga komersialisasi teknologi terkait di negara-negara APEC dan memperkenalkan komersialisasi teknologi dan kerjasama inovasi di negara atau organisasi mereka. Hal tersebut tidak sulit untuk melihat bahwa dengan latar belakang konektivitas APEC, semakin banyak negara-negara APEC yang mengeksplorasi dan memperkenalkan sistem kelembagaan komersialisasi teknologi yang mengarah pada diversifikasi praktik dan tuntutan pengakuan praktik terbaik di negara maju. Hanya sedikit perekonomian atau institut yang belum melakukan pertukaran dan kerjasama dalam aspek lintas batas. Nah, yang terakhir adalah Education in Innovation and Technology Commercialization. Aspek penting untuk komersialisasi teknologi yang efektif dan interaksi yang efektif antara kedua entitas sektor swasta dan publik adalah menjalani pendidikan dan pelatihan. Penting bagi masyarakat untuk memahami konsep inovasi dan berbicara bahasa yang sama agar komunikasi menjadi lebih efektif. Pelatihan, komersialisasi dan inovasi dan teknologi, biasanya berfokus pada, program KAS dalam inovasi terbuka, kewirausahaan, entrepreneurship, untuk membahas manajemen, mencakup topik, mencakup topik design thinking and product development, terus agile product development and lean entrepreneurship, dan, mengajarkan sebagai pengusaha, teaching entrepreneur. Dalam kasus komersialisasi teknologi sektor publik, pendidikan dan pelatihan terjadi di atas pekerjaan, dan melalui kursus yang disediakan oleh organisasi komersialisasi teknologi dalam negeri, latar belakang tenaga profesional ahli teknologi atau TPP, atau ahli komersialisasi teknologi lainnya bervariasi, tetapi beberapa generasi dapat dibuat. Biasanya memiliki technical degree di masing-masing usahanya dan memahami terkait public sector research praktek.
atau mereka memiliki status MBA, terus memiliki background hukum dan startup company experience sebagai pengusaha. Untuk lebih mengembangkan TTP dalam karirnya, TTO dan institut terkait lainnya di seluruh dunia menyediakan program pelatihan untuk membantu pengembangan profesional anggotanya. Program pelatihan umumnya dalam bentuk modul yang durasinya bervariasi dari 1 hari hingga beberapa hari dan biasanya termasuk dengan studi kasus pada topik seperti IP Protection Strategies, itu Intellectual Property Protection, terus Licensing Basic, lalu Advanced Licensing, terus How Company Startups, terus Marketing Strategies, dan yang terakhir mayoritas terkait Improving Industry Engagement. Sekian presentasi terkait paper review dari kelompok kami. Salam inovasi.